Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nazid Arham dari kelas KPI 2020 semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Puji Laksono. Kali ini saya akan mereview sebuah bab di buku Spektrum Komunikasi Massa yang dibuat oleh Bapak Puji Laksono, yaitu mengenai ekonomi dan kuasa media dalam komunikasi massa. Dalam bab ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama kepemilikan media massa, konglomerasi media massa, dan hegemoni media massa. Sedangkan kepemilikan media massa dibagi lagi menjadi 3, yaitu media massa publik, media massa swasta, dan media massa komunitas. Media massa publik. Media massa publik yaitu media massa yang dimiliki dan di bawah kewenangan langsung oleh pemerintah. Media massa publik ini diatur langsung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di dalam pasal 13 ayat 2 huruf A, yang disebutkan bahwa lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak dikomersialkan, dan berfungsi memberikan layanan dan untuk kepentingan masyarakat. Yaitu sudah jelas bahwa media massa publik ini hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak dikomersialkan, seperti halnya TVRI. Kemudian yaitu media massa swasta. Media massa swasta adalah saluran komunikasi massa yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak umum. Media massa swasta ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pada pasal 13 ayat 2 huruf B. Disebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Media massa swasta ini banyak sekali contohnya, yaitu seperti RCTI, Trans TV, Indosiar, SCTV, dan lain-lain sebagainya. Dan TV-TV tersebut yaitu bertujuan untuk komersial. Sedangkan materi pada TV-TV tersebut ditentukan juga oleh rating dari survei yang dihasilkan, yang didapatkan dari survei. Yang ketiga yaitu media massa komunitas. Media massa komunitas muncul karena situasi di mana tidak semua masyarakat dapat mengakses dan menjangkau siaran yang ada. Seperti halnya TV9, yaitu medianya Nahdlatul Ulama, dan TV9 tersebut hanya di daerah Jawa Timur saja. Di Jawa Tengah belum pernah menemukan saya. Media massa komunitas ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada pasal 13 ayat 2 huruf C, yang disebutkan bahwa lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial dengan daya pancar rendah. Luas jangkauan juga terbatas serta untuk melayani komunitasnya. Yaitu sudah jelas bahwa media massa komunitas ini hanya untuk melayani kebutuhan komunitasnya. Yang kedua, subbab yang kedua yaitu konglomerasi media massa. Apa sih konglomerasi media massa? Konglomerasi media massa
mengacu pada pengertian bahwa terjadi penggabungan media, perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar dan menguntungkan secara ekonomi. Selain itu juga biasanya dimiliki oleh suatu kaum elit tertentu. Posisi media massa yang strategis ini sebagai arena pembentukan makna menjadikan media memiliki kuasa, dan juga media yang begitu strategis dalam komunikasi massa di satu sisi menjadi penjaga kepentingan publik dan menyuarakan kepentingan publik. Namun di sisi lain, dengan munculnya konglomerasi dan konsentrasi kepemilikan media tersebut dapat membahayakan profesionalisme media massa, yaitu yang ditakutkan yaitu isi-isi dari media yang disiarkan pada media tersebut yang pro kepada pemiliknya saja. Seperti ketika pemilihan presiden, pasti di semua TV ada pendukungnya, yaitu salah satu TV mendukung salah satu calon juga. Kemudian hegemoni media massa. Hegemoni media massa yaitu dalam bahasa Yunani memiliki makna penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lainnya. Namun pengertian itu berbeda dengan konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Menurut Antonio Gramsci, hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis, di mana hegemoni adalah suatu organisasi konsensus dengan adanya ketertundukan yang dilakukan melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni atau dari kelas yang mendominasi. Seperti halnya monopoli pada media massa pada era Orde Baru merupakan bentuk bagaimana ideologi menurut perspektif kelas dominan, yakni rezim Soeharto. Selain rezim Soeharto pasti dimusnahkan olehnya dan oleh bawahan-bawahannya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.